Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran tapi bernuansa doktrinal atau bersifat apologetis. Saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya terhadap kesalahpahaman atau serangan yang ada atas kekristenan. Dan topik pembahasan saya adalah mengenai kristologi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh bangunan kekristenan terletak pada pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus benar-benar mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus yang benar seperti yang disaksikan oleh Alkitab, oleh Injil. Bukan Yesus yang lain, bukan Yesus yang palsu. Yesus yang sebenar-benarnya. Tentu semua orang pada hakikatnya menganggap dirinya mengajarkan Yesus yang sebenar-benarnya. Tetapi kita akan persoalkan metodenya dalam pengertian bagaimana seharusnya kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus yang benar itu seperti ini harusnya. Metodenya yang pertama, tentu Alkitab menjadi dasar. Tentu para rasul menjadi acuan. Tapi enggak berhenti di situ saja. Alkitab, para rasul, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja, dan gereja di sepanjang zaman. Kalau kita bicara Alkitab, kita enggak terlepas dari yang namanya hermeneutika. Cara menafsir Alkitab yang benar. Enggak bisa dengan sembarangan kita menafsir Alkitab. Sangatlah berbahaya. Apalagi kalau kita masuk ke ranah doktrinal, sangatlah berbahaya. Kalau kita nggak mumpuni, ya, nggak berkompeten, jangan coba-coba menafsirkan sembarangan Alkitab, ya, sesuka-suka kita tafsirkan Alkitab itu. Itu sangatlah berbahaya. Alkitab yang berkata bahwa penyesatan itu harus ada, tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Penyesatan itu memang harus ada, tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Artinya, yang namanya kesesatan itu nggak mungkin tidak ada. Apalagi di dunia yang telah dirusak oleh dosa. Yang namanya kesesatan itu pasti ada. Tetapi Alkitab telah memberikan dengan tegas pesannya, celaka, celaka mereka yang mengadakannya, celaka mereka yang mengajarkannya. Bahkan batu kilangan diberikan bagi setiap mereka yang menyesatkan anak kecil. Jadi bukan main-main, ini bukan perkara yang gampangan. Ini adalah sesuatu yang kita harus benar-benar serius memperkarakannya melebihi dari apapun. Karena ini bukan hanya sekedar kehidupan kita hari ini, tapi hari esok. Kehidupan kita di kekekalan. Jadi bagaimana kita memandang Yesus dengan benar itu menentukan kehidupan kita nanti di kekekalan. Sekali lagi ya, bagaimana kita memandang Yesus itu menentukan kehidupan kita di kekekalan. Yesus adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, dan ini sudah dikumandangkan, disuarakan dari sejak awal kekristenan oleh para rasul. Bahkan untuk itu, untuk keyakinan ini, mereka rela mati. Mereka rela mati. Ada yang dipancung kepalanya, ya, ada yang disalibkan, dan lain sebagainya macamnya. Tragis kematian mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa itu bukanlah suatu masalah. Itu bukanlah perkara besar, itu perkara kecil. Dibandingkan dengan apa yang mereka yakini. Bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dan Yesus yang mati dan bangkit itu memberikan atau menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Artinya, untuk apa yang kita yakini ini, yaitu Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dia juru selamat satu-satunya. Segala sesuatunya harusnya rela untuk kita pertaruhkan. Amin. Tidak ada yang kita sisahkan. Segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan nyawa kita adalah milik Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi
setiap kita. Jadi sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang main-main. Saya bingung kalau ada orang bisa dengan pedenya mengajarkan sesuatu yang salah, dengan ngototnya gitu loh. Mungkin Bapak Ibu mengerti yang saya maksud karena belakangan ini ya ada yang lagi viral. Ya, seseorang yang dengan pedenya, dengan radikalnya mengatakan bahwa Yesus itu manusia sepenuhnya, dia bukan Allah. Dia benar-benar baru ada waktu dia lahir di Bethlehem. Tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada ini. Tolong dicatat ya Bapak Ibu ya, tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada hal ini. Nanti saya akan kasih tahu mengapa saya sampai segitu tegasnya, kerasnya mengatakan hal ini. Ya, dari sejak awal aja Bapak Ibu melihat wajah saya udah serius sekali. Karena saya nggak mau main-main dengan hal ini. Ini penting. Ya, jangan Bapak Ibu tergoda dengan melihat penampilan seseorang yang dia kalau menjelaskan sesuatu sangat meyakinkan, sangat menjanjikan. Ya kan, sangat powerful, sangat menarik. Bukan penampilannya tapi isinya. Ya memang nggak tahu ya, entah kenapa ya para pengajar sesat itu ya, para penyesat itu nggak tahu mereka tuh kadang-kadang saya bingung juga kenapa cakap-cakap dalam berkomunikasi gitu loh. Penampilannya juga cakap gitu loh. Ya mungkin mereka tahu gitu loh kalau mengajarkan yang sesat itu butuh yang begitu-begitu supaya orang percaya, diyakinkan, teryakinkan. Karena kalau hanya mengandalkan mengajarkan kesesatan mereka aja, nggak ada yang mau ikut. Makanya dia harus marah, ya kan? Dia harus cakap mengajarkannya dan daya tarik yang lainnya. Tapi saya tidak punya daya tarik, saya nggak punya daya tarik yang lain. Daya tarik saya adalah Injil. Saya menarik Bapak Ibu semua dengan kuasa Injil, dengan keindahan Injil. Karena pada Injil itu sudah ada kuasa, pada Injil sudah ada keindahan. Sehingga saya tidak perlu menambahkan apa-apa pada Injil untuk membuatnya menjadi lebih berkuasa atau menjadi lebih indah. Pada Injil sudah ada kuasa. Saya mengajak setiap kita untuk terkagum dengan Injil. Dan pendeta yang benar adalah pendeta yang membawa setiap jemaatnya untuk makin terkagum dengan kebenaran Injil. Makin terkagum dengan Yesus, bukan dengan pendetanya. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang benar adalah jemaat yang kapanpun dia datang ke gereja bukan karena melihat pendetanya. Aku mau ke gereja kalau pendeta itu yang khotbah. Ya, kalau di luar sana banyak, tapi kalau di THB kayaknya nggak ada. Amen. Datang ke gereja karena cari kebenaran. Itu yang utama yang harus kita ingat, yang harus kita perkarakan. Biarlah setiap kita terus bergumul, bertumbuh dalam kebenaran. Biarlah kita menjadi para pengejar-pengejar kebenaran, para pengejar Injil. Sehingga setiap kita didapati menjadi orang yang bisa mendengarkan siapa saja ketika dia berkhotbah. Amin. Amin. Iya. Jangan kalau pendetanya ganteng, datang. Kalau pendetanya itu kalau sedikit-sedikit berdoa, tumbang-tumbang semua orang, penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan. Kalau altar call, dikit-dikit altar call, apalagi pendeta ganteng, langsung paling depan kita. Ya kan? Cari gereja ya yang selalu menekankan daya tarik Kristus, keindahan Kristus, kasih Kristus. Sehingga setiap kita bukan terkagum dengan pendeta, terkagum dengan Kristus. Keindahan Yesus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi seluruh bangunan kekristenan terletak pada pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh memperkarakan kebenaran ini. Tadi saya sudah singgung dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan. Ini menyangkut kekekalan kita. Jadi bukan hanya kehidupan kita hari ini. Kalau ini benar-benar menyangkut kekekalan kita, betapa seriusnya kita harus menaruh perhatian. Ya, binasa atau tidaknya kita bergantung pada siapa Yesus bagi setiap kita. Jadi Yesus yang benar adalah Yesus yang disaksikan oleh para rasul, yang diyakini oleh para rasul, disaksikan oleh kebenaran Injil, disaksikan oleh bapak-bapak rasuli atau bapak-bapak gereja. Jadi Yesus bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Yesus bukanlah manusia yang jadi Allah, tapi dia adalah Allah yang jadi manusia. Bisa enggak yang terbatas menjadi tak terbatas? Bisa enggak yang terbatas? BG.
Bisa nggak yang terbatas menjadi tidak terbatas? Udah makan? Bisa nggak yang terbatas menjadi tak terbatas? Ya nggak bisa lah. Nah. Ya, tapi bisa nggak yang tak terbatas membatasi dirinya? Nah, ini baru mantap. Jadi nggak ada itu manusia jadi Tuhan, yang ada Tuhan jadi manusia. Karena Tuhan itu maha kuasa, jadi apapun dia bisa. Persoalannya bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa dia jadi manusia. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita orang berdosa selain Allah. Dan tidak ada cara lain bagi Allah untuk menyelamatkan setiap kita selain menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena konsekuensi dosa itu adalah maut. Jadi untuk dia menyelamatkan kita, dia harus mengalami konsekuensi itu. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, bisakah Allah mati? Bisakah Allah mati? Tidak bisa. Makanya dia datang sebagai manusia. Dan ini adalah kebenaran yang sudah disuarakan oleh Injil. Nanti saya bukakan banyak sekali ayatnya. Ini jadi bukan hanya sekedar celotehan biasa. Ini bukan hanya sekedar satu kebenaran yang kita junjung tinggi tanpa ada pembuktian. Kita punya bukti yang kuat, bisa kita pertanggungjawabkan dari segi apapun. Filosofis bisa, teologis bisa. Ya kan, secara logis juga bisa, semuanya. Kita bisa pertanggungjawabkan kebenaran ini. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan, dia tetap Tuhan. Kita akan lihat waktu dia di dunia, kita bisa lihat berbagai macam bukti yang menunjukkan bahwa dia tetap Allah, dia mengampuni dosa. Bisakah Allah mengampuni dosa? Bisakah manusia mengampuni dosa? Enggak bisa. Markus pasal yang kedua, orang-orang Yahudi menjadi marah. Karena apa? Karena Yesus mengampuni dosa dari orang yang lumpuh itu. Mereka menjadi marah dan ingin membunuh Yesus. Karena apa? Mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Kok bisa-bisanya dia ini yang hanyalah manusia mengampuni dosa? Jelas gitu loh, konteks itu menunjukkan bahwa dia nggak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Amin. Dia pasti Allah, makanya dia mengampuni dosa. Di ayat yang ke-10 dia berkata apa? Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi dia mengidentifikasi dirinya sebagai Allah lewat pekerjaannya, lewat karya yang dia lakukan. Jadi ada begitu banyak cara untuk kita mengetahui bahwa Yesus itu Allah. Enggak harus dengan pengakuan langsung, aku Allah, sembahlah aku. Misalnya begini, Bapak Ibu silakan tebak siapa saya. Dengan saya menjelaskan karakteristik saya. Saya adalah seorang yang menggunakan plat RI1. Saya adalah orang satu-satunya yang bisa melakukan reshuffle terhadap para menteri. Siapa saya? Pinter kali ini, mantap kali memang. Tapi saya bukan presiden kita Pak Prabowo. Maksud saya dengan saya menjelaskan karakteristik saya, Bapak Ibu dengan mudahnya untuk mengidentifikasi siapa saya. Nah, kalau Yesus mengampuni dosa, Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatakan bahwa dia lebih besar daripada bait suci Allah. Kira-kira siapa dia? Allah lah. Itu dalam konteks kemanusiaannya, dia tunjukkan semuanya itu. Dia punya otoritas, dia punya klaim-klaim yang hanya bisa diklaim oleh Allah. Kalau dia hanya sekedar manusia saja, lalu mengklaim sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh Allah, dia orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Tapi kan gak mungkin kita bilang dia orang gila. Yesus orang gila, gak mungkin. Gila kali kita. Maka kesimpulannya gak ada yang lain. Dia pasti lebih dari sekedar manusia. Dia pasti Allah. Amin. Jadi nanti Bapak Ibu kalau melihat ada berseluruhan gitu loh, video-video yang ada pendeta yang mengatakan, Yesus itu benar-benar manusia, dia bukan Allah. Sesat. Itu sesat. Yesus baru ada waktu dia lahir di Betlehem. Sesat. Oh, kita nggak perlu takut-takut untuk menyatakan hal ini. Coba 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Boleh di layar ditampilkan?
Dikatakan demikian, 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab dalam diri kamu tetap ada, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah kencang. Itu adalah dan antikristus. Dia bukan hanya penyesat, dia antikristus. Kalau dikatakan dia datang sebagai manusia, sebelum dia datang sebagai manusia dia siapa? Hah? Ini kan logika teksnya. Ini kan bukan saya mengarang-arang, ini teks Alkitab. Jadi kalau dikatakan dia datang sebagai manusia, sebelum dia datang sebagai manusia, dia siapa? Dia Allah. Ini kebenaran. Nah kalau ada orang yang mencoba untuk menyangkali dia benar-benar manusia, dia siapa? Dia penyesat. Jadi ada ajaran pada waktu itu yang menolak Allah benar-benar jadi manusia. Salah satunya Gnostik. Gnostik ini meyakini bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Ya, materi itu jahat, roh itu baik. Sehingga mereka menolak Allah menjadi sesuatu yang jahat, menjadi daging. Ada lagi namanya doketisme, dokeo, tampaknya, kelihatannya. Jadi Allah jadi manusia itu hanya tampaknya, hanya kelihatannya saja. Dia nggak benar-benar manusia. Saudara tahu film dulu namanya Casper? Tahu ya? Hantu. Coba Pak Liano pegang tangan saya. Terasa nggak Pak? Apa yang terasa? Bapak pegang apa? Ada dagingnya. Oke, tulang. Berarti saya benar-benar Casper ya. Oh, manusia. Oke. Saya benar-benar daging, saya benar-benar manusia. Waktu itu para murid melihat Yesus yang bangkit. Mereka memegangnya, betul nggak? Termasuk Thomas. Yang dia nggak percaya kalau tidak lihat Yesus yang bangkit meraba tangan dan lambungnya. Nah, Thomas itu merabanya, berarti Yesus benar-benar manusia, bukan hantu. Untuk meyakinkan mereka bahwa itu adalah Yesus yang bangkit, bukan hantu. Dia minta ikan bakar, ikan goreng. Buat kamu masuk ikan ini. Nah kalau Yesus itu hantu, bisa nggak dia makan? Hah? Nggak bisa. Jadi Yesus itu benar-benar daging. Nah doketisme menganggap bahwa Yesus itu tidak benar-benar manusia. Hanya kelihatannya seperti manusia. Nah jadi yang seperti ini dihajar oleh para rasul. Termasuk Yohanes dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Yohanes menghajar ajaran sesat ini. Yang menolak bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau ada pendeta atau siapapun yang meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah yang jadi manusia, mereka siapa? Antikristus dan penyesat. Yang ngomong siapa? Alkitab. Ya, Yohanes. Ini harus clear kita supaya kita nanti nggak dianggap sebagai orang yang suka mengkritik orang lain. Oh, Alkitab yang ngomong. Kita hanya mengangkat apa yang Alkitab saksikan, bukan kita. Ini tegas dan jelas. Sekarang Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 dulu. Yohanes 1 ayat 1 dulu. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Mustahil Yesus bukan seperti ini. Kalau kita nggak memahami Yesus seperti ini konsepnya, susah kita memahami Alkitab dengan benar. Karena apa? Karena Alkitab menjelaskan kedua karakteristik dari natur insani dan ilahi Yesus. Alkitab menyaksikan bahwa Yesus itu punya karakteristik kemanusiaan, punya karakteristik keilahian. Jadi kalau kita nggak menerima kebenaran ini, susah kita memahami Alkitab. Jadi kalau orangnya di pikirannya sudah ditanamkan Yesus hanya manusia. Hanya nabi, bukan Allah. Ketika dia buka Alkitab, yang dia cari apa? Hal-hal yang menekankan bahwa dia manusia. Tapi ada nggak hal-hal yang menekankan bahwa dia Allah? Ada. Tapi karena pikirannya sudah ditutup, dia nggak lihat ayat itu. Ini kan, waktu ketemu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dia Allah, dia tutup mata. Nah ini repot. Ini masalahnya. Jadi Alkitab kita bukan tidak menyaksikan bahwa dia benar-benar Allah. Dia benar-benar Allah. Sekaligus dia benar-benar manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa?
Nanti dulu Allahnya. Firman itu siapa? Yesus. Oke. Pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan, dan Yesus itu adalah, jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini sederhana sekali. Ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya apa? Sama-sama Allah, hakikatnya sama. Sama-sama Allah. Perbedaannya apa? Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Jadi Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tapi Yesus dan Bapa sama-sama Allah. Ini natur keilahiannya. Nanti ayat 2-3 menjelaskan keilahiannya, karakteristik keilahiannya. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga jelas konteks ini menunjukkan Yesus itu Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama, berhadap-hadapan. Jadi dalam kekekalan, Yesus bersama-sama dengan Bapa. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau segala sesuatu bisa ada karena Dia, siapa Dia? Coba ini lompat. Ini saya minta tolong banget ini ya sama adik operator ini. Ini luar biasa. Cepat tangannya. Nanti habis ini kita makan-makan deh ya. Iya. Coba Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung ada nggak di situ? Ada nggak? Prototokos. Sama-sama katakan saya, prototokos. 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 Mantap. Udah ada satu bahasa Yunani yang hafal ya. Jadi yang sulung, ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saksi Yehova, tahu saksi Yehova? Mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Dia tidak sama dengan Bapa. Dia tidak sepenuhnya Allah seperti Bapa. Tapi mereka meyakini Yesus itu ilahi. Nah, Yesus itu mereka anggap sebagai makhluk yang pertama sekali diciptakan. Yang pertama kali diciptakan siapa? Yesus bagi saksi Yehova. Termasuk Arius. Arius itu bapaknya, nenek moyangnya. Lahirnya nanti beragam ya, kelompok-kelompok yang seperti Arius. Nah, di ayat ini mereka menaruh keyakinan mereka. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang dicipta. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus diciptakan. Betul nggak kira-kira? Nah, ini yang saya bilang. Perlu menafsir Alkitab dengan benar. Perlu ilmu penafsiran Alkitab. Kalau enggak bahaya. Salah-salah. Marsalaon. Dohot marsamburetan. Nah sekarang ayat 18. Coba lompat deh. Ayat 18. Coba ya Bapak Ibu jeli ya. Hanya untuk 1 jam inilah. Bapak Ibu fokusnya ke muka saya aja dulu. Sama Alkitab. Ya. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Pertanyaan tadi kan, apakah ayat 15 itu benar menunjukkan Yesus itu diciptakan? Katanya itu yang perlu kita soroti, prototokos. Prototokos itu tidak dalam pengertian bilangan matematika, seakan-akan Yesus yang pertama diciptakan, baru yang lainnya. Tapi itu bicara tentang keutamaan atau keunggulan, the quality of Jesus Christ. Bahwa dia melebihi dari segala ciptaan yang ada. Jadi bahkan dia bukan hanya melebihi dari segala ciptaan yang ada. Ayat 16 dan 17 menunjukkan bahwa ciptaan bisa ada karena dia. Artinya dengan kata lain, Yesus tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan. Itu poinnya. Ojo dibanding-bandingke. Itu maksudnya. Nah, ayat 18 ini Bapak Ibu, coba perhatikan sama-sama. Ada nggak kata yang sulung di sini? Prototokos lagi. Dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Loh, ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Coba Bapak Ibu, coba konsentrasi. Dalam hitungan ketiga, konsentrasi. Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Hah? Nggak ada. Yang aneh ini ayat ini atau kita ini? Hah? Apa?
Yang pertama bangkit. Pintar kali memang, gak sia-sia ikut Jof memang ya. Ikut Jof gak ini? Ya, yang pertama bangkit. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, ada nggak yang pernah bangkit? Nggak ada ya. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, ada nggak yang pernah bangkit dari kematian? Di perjanjian lama lah, perjanjian lama. Siapa? Mazmur. Itu Alkitab. Oke, siapa? Coba sebutkan. Lazarus, anak muda Nain. Ya kan? Ya, Yohanes pasal yang ke-11. Jadi ada yang pernah bangkit sebelum Yesus bangkit. Kok dikatakan yang pertama? Nah, jadi prototokos itu bukan dalam pengertian bilangan matematika, tapi the quality, keunggulan, keutamaan. Nah, kalau mau ditanyakan, apa keunggulan Yesus bangkit dari kematian dibandingkan dengan yang lainnya? Waktu Yesus mati, dia bangkit, lalu dia nggak mati lagi. Tapi yang sebelumnya, mereka bangkit tapi mati lagi. Bisa paham? Bisa nangkap? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 16-17 Johan. 16-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Karena dia menciptakan, maka semuanya lah untuk dia. Jelas sekali. Kebenaran Alkitab mengungkapkan siapa Yesus bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-16, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Apa kata Petrus? You are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Belum lama ada seorang pendeta besar yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Saya nggak ngerti Alkitab mana yang dia baca. Matius pasal yang ke-16, jelas gitu loh. Petrus berkata apa? You are the Messiah, the Son of the living God. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Itu pasal yang ke-16. Pengakuan keilahian Yesus. Di pasal yang ke-17 itu bicara pembuktian keilahian Yesus. Di mana Yesus menampakkan dirinya dengan kemuliaannya kepada Petrus dan kawan-kawannya. Pembuktian keilahiannya. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang Alkitab saksikan, bagi setiap kita terlalu clear. Terlalu clear. Nah, kembali lagi ke Yohanes 1 ayat yang ke-14. Bahwa firman itu menjadi daging. Sak egeneto. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini Bapak Ibu, pelan-pelan saya jelaskan yang ini. Dalam konteks perjanjian lama Allah berdiam ya di kemah suci. Dalam konteks PB, lewat inkarnasi Yesus, Allah berdiam dalam diri kita. Allah bersama dengan kita dalam Yesus yang berinkarnasi itu. Nah, kemuliaan Allah hanya ada pada Allah. Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang bukan Allah. Coba Yesaya pasal yang ke-48 ayat 11. Yesaya 48 ayat 11. Bahwa Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang lainnya. Kemuliaan Allah hanya ada pada Allah. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kemuliaan Allah hanya ada pada Allah. Bisa enggak yang bukan Allah memiliki kemuliaan Allah? Nggak bisa. Ya, ini kemuliaan kekal yang dimiliki oleh Allah. Bahwa dia saja yang layak untuk dimuliakan. Enggak ada yang lain. Itu maksudnya. Lalu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, sang firman itu punya kemuliaan Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Coba. Yohanes 17 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Oleh sebab itu ya Bapa,
Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus menegaskan bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dalam hadiratnya. Ini menunjukkan dia Allah, ini menunjukkan dia punya sifat-sifat Allah, ini menunjukkan bahwa dia kekal adanya, bahwa dia bersama dengan Bapa dalam kekekalannya. Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Betlehem. Halo? Benarkah Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Betlehem? Ya, coba Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Dikatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada dalam bahasa Yunaninya egoemi. Dalam bentuk present. Artinya Yesus tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa Yesus itu baru ada waktu lahir di Betlehem, itu benar-benar terbantah dengan ayat ini. Bahkan dikatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Jarak Yesus dengan Abraham berapa tahun? 2000 tahun. 2000 tahun. Ini Abraham, ini Yesus. Kan gak mungkin Abraham yang kesini. Yang benar itu Yesus yang kesini. Tapi kalau dikatakan Yesus yang kesini, berarti kita harus percaya pra-eksistensi Tuhan Yesus. Betul? Betul? Nah, ayat 56-nya. Ayat 57 kan marah kan orang Yahudi. Karena apa? Karena Yesus belum sampai 50 tahun umurnya sudah mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Loh, kok bisa-bisanya Yesus mengatakan bahwa Abraham telah melihat harinya? Padahal 2000 tahun sebelumnya Abraham terlebih dahulu ada. Hal itu hanya dimungkinkan kalau kita percaya Yesus itu kekal. Kita mengakui pra-eksistensinya. Pertanyaannya, di mana di perjanjian lama Abraham melihat Yesus dan ia bersukacita? Di Tarbantin, Mamre, Kejadian pasal yang ke-18. Ada 3 orang kan yang menampakkan diri. Nah di Tarbantin Mamre, Kejadian 18, apa yang terjadi? Yang pertama, Abraham dikasih tahu akan punya anak, yang nanti Sarah ketawa. Karena apa? Karena sudah tua mati pucuk. Bukan hanya mati pucuk, mati semuanya pun. Ini kan Abraham umur berapa? 75 tahun. Berapa lama Abraham menanti akhirnya punya anak? 25 tahun. Luar biasa ya. Dari yang mustahil punya anak, lalu akhirnya punya anak. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita terkadang khawatir, takut. Ada banyak hal. Bahkan kita mengalami kesusahan yang luar biasa. Bahkan sampai di titik kita berpikir ini mustahil bagi kita. Tetaplah memandang Allah. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab tetap memandang Allah. Bahkan di tengah kemustahilan. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Iya, tetap serahkan semua apa yang kita hadapi, apa yang kita alami kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang kita anggap mustahil. Bersama dengan Yesus kita menanggung segala perkara. Amin. Nah, di Kejadian 18 itu jelas. Jadi Abraham dikasih tahu bahwa dia akan punya anak dan ia bersukacita. Disitulah. Jadi kalau ada pendeta yang berkuar-kuar bahwa Yesus benar-benar manusia, bukan Allah, menolak pra-eksistensinya, menolak kekekalannya, itu bukan Kristen, itu bukan pengikut Yesus. Sebab pertama-tama kalau kita mengikut Yesus, yang pertama sekali yang harus kita ingat bahwa dia harus kita pandang sebagai Allah. Sebab, ini logikanya Bapak Ibu, kalau kita mengakui dia juru selamat, kalau kita mengakui dia mengerjakan karya keselamatan, kalau dia bukan Allah, bisakah dia menyelamatkan kita? Kalau dia bukan Allah, bisakah dia mengerjakan karya keselamatan? Karena karya keselamatan pekerjaan siapa? Allah. Kalau dikatakan Yesus menyelamatkan, berarti Yesus adalah Allah. As simple as that. Sederhana kok. Tapi dia bukan hanya sekedar Allah, dia manusia. Karena kalau dia tidak benar-benar manusia, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan? Karena dia harus mati. Upah dosa ialah maut. Kejadian pasal yang kedua. Di Kejadian pasal yang ketiga, itu bicara kejatuhan. Di pasal 2 diingatkan, jangan makan buah itu. Ya. Lalu Kejadian 3, pelanggaran. Manusia memakan buah itu.
Manusia melanggar perintah Allah, tidak tunduk kepada Allah. Nanti Adam yang terakhir yaitu Yesus. Yesus adalah sosok manusia yang sebenarnya diinginkan oleh Allah. Seperti inilah seharusnya Adam dan Hawa hidupnya. Jadi dia berhasil menunjukkan satu model kehidupan yang harusnya dikenakan oleh Adam dan Hawa. Dan bersyukurlah kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Untung ada manusia seperti Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri memerankan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Nggak boleh ada cacat celanya. Ya, dia adalah korban. Dia adalah korban sekaligus dia adalah imamnya. Ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban, tak boleh ada cacat, tidak ada boleh celah. Waktu di Perjanjian Lama, dalam konteks persembahan korban penebus salah, yang diminta oleh Allah apa? Tak bercacat, tak bercela, dombanya, kambingnya, tak bercacat, tak bercela. Yesus bercacat enggak? Yesus bercela enggak? Yesus ada dosanya enggak? Ada enggak di Alkitab? Ada enggak Alkitab menyaksikan bahwa Yesus tak bercacat? Ada. Yohanes 8 ayat 46. Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Yang kedua, di Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Bahwa dia sama seperti kita. Dia imam besar. Hanya dia tidak berbuat dosa. Hanya dia tidak berbuat dosa. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22. Ya dia dicaci dan lain sebagainya macamnya. Tetapi dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Ayat 22-nya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia sempurna sehingga dia layak menjadi korban penebusan dosa. Dia layak untuk menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena dia bukan hanya sekedar manusia. Dia adalah Allah. Jadi kalau dia tidak Allah, nggak layak dia disebut sebagai juru selamat. Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa Yahweh Allah lah satu-satunya penebus. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Ini siapa? Ini Allah. Ini Yahweh, ini Allah. Gak ada loh juru selamat lain daripadaku. Ketika kita masuk perjanjian baru, yang disebut sebagai juru selamat siapa? Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan, kencang-kencang kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa itu? Nama siapa itu? Gak pernah loh ada saya dengar setan lari karena pakai nama si Jamrong. Tapi gak jarang saya dengarkan orang bersaksi, bahkan saya menyaksikan dan saya mengalami setan lari karena menggunakan nama Yesus. Di Gadara, Matius pasal yang ke-8, di Gadara loh, di Gadara. Roh-roh jahat itu ketakutan ketika ketemu Yesus. Ketika ketemu Yesus, Matius pasal yang ke-8, mereka ketakutan. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Kok takut mereka? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mereka layani sebelum mereka jatuh. Jadi kalau setan aja mengakui Yesus itu Allah. Jadi kalau ada orang atau pendeta yang gak mengaku Yesus itu Allah, dia lebih dari setan. Halo? Setan aja mengakui. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Kurang apa lagi gitu loh. Ini Alkitab. Jadi janganlah ditafsirkan ulang sesuatu yang sudah jelas dari sejak awal gitu loh. Jangan diobok-obok kebenaran Alkitab. Obok-obok yang lain lah. Iya kan, udah dolar sudah tembus 17.500. Aneh-aneh. Iya. Jadi kalau kita mau bicara tentang keunggulan kekristenan, ini Bapak Ibu coba perhatikan saya. Ini sangat penting. Ini harus kita renungkan dan kita kumandangkan. Kalau kita bicara keunggulan dari kekristenan, yang utama itu apa? Keunikan utama dari kekristenan adalah ketika Allah menjelma menjadi manusia. Itulah keunggulan dari kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Yang dia datang untuk menyelamatkan setiap kita dengan dia mati dan bangkit. Ini tidak diajarkan oleh agama manapun, hanya Kristen. Kalau kita bicara tentang tindakan yang paling agung yang Allah lakukan. Kalau kita bicara tentang tindakan yang paling besar yang Allah lakukan, apa? Tidak ada yang lain selain ketika dia mau menjelma menjadi manusia. Ini tindakan yang melebihi dari semua tindakan yang Allah lakukan.
menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan mati dibangkitkan. Terkagum kita. Tapi tidak ada hal yang membuat kita lebih terkagum selain ketika Allah menjelma menjadi manusia. Dia yang tak terbatas membatasi dirinya. Sehingga kita yang hina menjadi mulia. Karena apa? Dia yang mulia menjadi hina karena setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau bicara tentang inti dari kekristenan, monoteisme. Apa itu? Ajaran utama dari kekristenan, monoteisme. Ya, yang monoteisme itu bukan hanya Kristen, Bambang. Hah? Yahudi monoteisme enggak? Islam monoteisme enggak? Monoteisme ada 3 agama besar yang disebut dengan monoteisme. Yahudi, Kristen, Islam. Nah kalau kita bilang keunikan kekristenan terletak pada monoteisme, saya bukan tidak menyangkali itu salah satunya. Tapi yang terutama ketika dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Ini dong yang terutama. Keunikan dari kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Ada enggak agama yang punya konsep seperti ini? Enggak ada. Ada enggak agama lain yang seperti Kristen yang Allahnya mau mati untuk menebus dosa kita? Enggak ada. Coba Allah, ini agung, ini hebat, ini dahsyat. Mampu loh dia membatasi dirinya demi keselamatan setiap kita. Dia menguasai dirinya, dia dihajar, dicaci maki, difitnah, dia menguasai dirinya. Demi apa? Demi keselamatan setiap kita. Bapak Ibu, waktu karya salib dijalankan, ya sebelum orang disalibkan biasanya dicambuk. Cambuk itu terdiri dari cemeti yang ujungnya ada bulatan, yang ditancapkan, dilekatkan benda-benda tajam seperti paku, pecahan beling atau tulang. Jadi waktu dicambuk, itu lengket, nggak langsung keluar. Dagingnya itu kerak. Dan biasanya yang mencambuk itu 2 orang, algojo. Badannya besar-besar, Romawi. Yang setiap hari telah melakukan pencambukan. Setiap hari. Dan itu mereka mencambuknya sampai capek. Sampai capek. Dan nggak tahu puluhan atau bahkan ratusan kali Yesus dicambuk. Nggak tahu kita. Ini nggak perlu 100 kali. 10 kali aja udah kelihatan dagingnya, tulangnya. 10 kali aja tulangnya kelihatan. Dan Josephus Flavius mengatakan dalam sejarah abad pertama, nggak sedikit teman-teman sebangsanya Yahudi yang sebelum disalibkan ketika dicambuk keluar isi perutnya. Nggak jadi disalibkan. Kenapa saya bilang ini membuat kita itu terkagum, terpesona, dahsyat Tuhan kita. Ini membuat kita nggak pernah berhenti untuk bersyukur. Aku bersyukur yang seharusnya binasa diselamatkan. Kita nggak berhenti untuk bersyukur kepada Allah karena begitu baiknya dia. Dia menahan rasa sakit loh Bapak Ibu. Dia menahan rasa sakit dan untung dia sampai ke Golgota. Seharusnya dia nggak sampai. Makanya Injil mengatakan matinya cepat. Padahal orang Romawi menghukum salib orang supaya matinya lama dan mereka senang. Melihat tersiksa yang disalibkan. Oh iya, makin tersiksa makin senang mereka. Tapi matinya cepat. Kenapa matinya cepat? Karena dia sudah kehabisan banyak darah ketika dia dicambuk. Yang cambuknya itu pria sejati, bukan setengah jadi. Yuk cambuk yuk. Kenapa? Untuk sampai ke Golgota aja, itu mujizat. Gak sedikit yang sudah mati. Itu hebat, Tuhan Yesus mau tertati-tati. Udah gak sanggup, udah gak mampu lagi sebenarnya. Dia terus jalani, dia jalankan setapak demi setapak. Supaya apa? Supaya kita selamat. Bahkan sempat dia nggak sanggup, akhirnya dibantu oleh siapa? Simon dari, iya Cinere betul. Wah, oh, kira nih, oke. Nggak berhenti di situ Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Waktu dia disalib, tahu nggak dia dipakukan kaki dan tangannya? Tahu nggak pakunya itu sepanjang apa? 12,5 sampai 17 cm. Kita nggak usah ditancapkan, digesek aja dikit. Langsung gitu kita. Belum ditancapkan. Dan di kakinya itu ada tatakan kecil. Tatakan kecil. Jadi kalau dia nggak sanggup dia bisa begini. Tapi ketika dia begini sakitnya bukan main. Kalau mau dia angkat badannya karena saking capeknya, sakitnya, itu sakit juga, mengerang dia. Dan kayunya itu kalau ini mulus kali ini. Ini tidur pun kita bisa. Gesek-gesek pun muka, aduh. Gesek-gesek pun bisa. Tapi kayu Yesus kayu kasar. Sehingga ketika digesekkan badannya,
badan yang sudah terluka itu makin terluka. Tidak tergambarkan dengan kata-kata. Makanya ada yang mengatakan film The Passion of Christ itu lebay. Loh, itu belum ada apa-apanya. Belum seberapa dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Yesaya 53 mengatakan sampai rupanya sebagai manusia pun gak terlihat. Karena apa? Ketika dicambuk itu gak beraturan. Bukan hanya badan, mukanya pun dihajar. Pak! Dengan bulatan itu. Kebayang gak hancurnya Yesus pada waktu itu. Jadi gak heran sampai mukanya pun gak kelihatan sebagai manusia lagi. Segitu hebatnya kasih Yesus bagi setiap kita. Makanya saya mau kasih tahu, keterlaluan kalau sampai setiap kita tidak sungguh-sungguh berubah. Saya mau kasih tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebejat-bejatnya kita, sejahat apapun kita, kalau kita mau, kita pasti bisa berubah di tangan Tuhan. Yang mengasihi kita dengan sempurna, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi tetap menyembah dia sebagai Tuhan, itu kacau. Ya, mengaku monoteisme, tapi Yesus tetap Tuhan. Itu bukan monoteisme, Ferguson. Itu politeisme. Ya kan? Mengaku hanya Bapa yang Allah, tapi Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap disembah. Itu sebuah sikap pengkhianatan atau mendua hati terhadap Allah. Satu-satunya Allah yang benar, yang layak disembah. Apa? Hukum pertama dari hukum Taurat, Dekalog. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau mereka tetap menyembah Yesus yang adalah Tuhan, tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka berkhianat terhadap perintah Allah. Hanya Bapa yang Allah. Yesus bukan Allah tapi diangkat jadi Allah. Itu apa? Hah? Nggak jelas itu. Tapi banyak loh pengikutnya Bapak Ibu. Banyak loh pengikutnya. Saya bingung. Mereka mengikut karena mengerti atau karena lihat pendetanya. Itu masalahnya. Makanya jangan ngefans sama pendeta, ngefans sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau ngefans sama pendeta itu repot. Apalagi kalau udah gila kali, udah ngefansnya keterlaluan sama pendeta. Pendeta itu ngomong apapun, dia percaya. Sampai pendeta berkata bahwa dia Tuhan pun tetap dia percaya, tetap dia ikut. Karena ngefansnya sama pendeta. Ngefansnya sama Yesus. Datang ke gereja cari Yesus bukan cari pendeta. Mau siapapun yang berdiri di sini, mau siapapun itu, mau Pak Gembala, mau Pak Liano, Roksum Samosir, siapapun itu datang. Amin. Tapi kalau di THB ini sih dewasa saya lihat, dari dulu dewasa. Enggak lihat karena pendeta besar. Enggak, ini hebat. Mau pendeta kecil kayak badannya, besar perutnya. Iya, tapi saya melanggar spiritnya. Saya melanggar spiritnya Igrea. Tidak ada yang boleh menonjol. Saya menonjol. Sama apa rasanya? Ini kami melanggar. Menonjol. Tidak boleh ada yang menonjol. Aduh. Siapa yang bersyukur punya Tuhan seperti Yesus? Siapa yang mau sekali Yesus tetap Yesus? Siapa yang ada kira-kira punya rencana untuk meninggalkan Yesus? Amin. Meskipun hidup kita susah, meskipun banyak penderitaan, meskipun kita dikecewakan, meskipun kita dikhianati, mengalami ketidakadilan, kita mau berkata, Yesus engkau baik bagi setiap kita. Bagiku, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus engkau baik. Ya, jangan jadi orang yang dalam tanda petik ya, hanya ngomong doang. Ya, imannya besar hanya di omongan, bukan di kehidupan. Jadilah orang Kristen yang imannya besar di kehidupan. Saya suka lagu yang sekarang ini sering dinyanyikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah.
Yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar, meskipun gunung kita nggak pindah, gunung masalah kita nggak pindah, tetap kita percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadilah orang Kristen yang imannya bukan hanya di perkataan, tapi di kehidupan. Yang apapun terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita mempercayai kepada Tuhan. Amin. Ini baru hebat, ini baru dahsyat, ini kekristenan, ini orang yang dewasa. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya pernah dikritik sama pendeta ketika saya nyanyi lagu ini. Kenapa? Dia bilang begini, ini sebenarnya membuat kita seakan-akan gak percaya pada Tuhan, Pak Pendeta. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Gak ada masalah yang gak pindah, gak ada gunung yang gak pindah. Semua gunung bisa Tuhan pindahkan. Oh iya, amin. Amin. Tapi masalahnya kita bukan Tuhan, dia yang Tuhan. Kita ini budak, maaf ya, kita hamba, kita budak, dia yang ngatur. Jadi kalaupun dia tidak mengindahkan apa yang kita inginkan, tetap gak dia berdaulat atas hidup kita. Justru kita sedang menunjukkan bahwa dia yang berdaulat, dia yang Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Kalaupun apa yang kita minta Tuhan tidak kasih, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Mungkin aja ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Iya, atau belum langsung Tuhan jawab karena Tuhan mendewasakan setiap kita. Tuhan tahu kalau anak ini aku kasih kaya langsung hancur dia ini. Hancur. Hah? Tadinya baik kali ke gereja, sayang kali sama istrinya. Begitu dia kaya banyak uang, banyak kali dosanya. Istrinya pun ditambah, bukan hanya rumahnya yang ditambah, istrinya pun ditambah. Makanya sebelum Tuhan buat kaya, Tuhan poles karakternya. Supaya apa? Supaya bagi dia gak ada yang lebih berharga selain Tuhan. Kalau sampai ada sesuatu yang kita pandang lebih berharga daripada Tuhan, udah gak ada lagi harganya hidup kita. Tapi ketika saya nyanyi lagu ini ya, saya tiba-tiba ingat lagu Virgon. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Alasannya seringkali. Waktu awal-awal karena saya gak tahu liriknya, larinya ke sana. Kok lain, kok beda. Aduh Tuhan, aduh ada banyak lagu-lagu rohani yang mirip dengan lagu-lagu yang itu. Ya, kayak misalnya gini, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Amang ya mang. Udahlah, udah lewat kita jauh ini. Biarlah kita benar-benar memandang bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah juru selamat kita, amin. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang tak terbatas membatasi dirinya supaya setiap kita yang lemah tak berdaya diangkat Tuhan setinggi-tingginya karena dia yang telah datang sebagai manusia. Dia yang setinggi-tingginya merendahkan dirinya serendah-rendahnya dalam kemanusiaan yang mati. Tetapi pada akhirnya dia ditinggikan setinggi-tingginya. Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah.